Mr. President. For this time, my name is Franciscus Orlando Pigay, and I'm from Timika City. I'm one of the students who study in Palmerston North. Who's coming from Palmerston North here? Currently studying International Pacific United and majoring international relationship. I got a couple questions for you, but first I just want to say welcome to New Zealand, kia ora, atau yang kita biasa taunya kalau bahasa Papuanya di tempat saya, amule. Asik. I just continue to my question. My first question is, kita biasanya sering dengar tentang kunjungan Bapak ke Papua. I just want to know about what makes you come often to Papua. Like, what motivates you, sir? Apa yang memotivasi Bapak? Gitu. I'm a little bit nervous, but yeah, I do my best. Yes. And I mean, don't blame me. I'm standing here with the #1 guy in Indonesia. Yeah. Yang kedua, pertanyaan saya itu, every young man got their own role model. I mean, my role model is you, sir. So, and I want to know who's your role model. Saya kira itu saja sih pertanyaan saya. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Thanks. Ya. Saya rasa kita harus hargai mengapa dia berbahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa banyak anak-anak Papua tuh yang bisa bahasa Inggrisnya bagus seperti ini. Dan inilah calon-calon pemimpin Papua berikutnya, bahkan pemimpin Indonesia berikutnya. 2014 akhir. 1,5 bulan setelah saya dilantik, saya langsung terbang ke Papua. Saya betul-betul ingin melihat secara langsung kondisi baik masyarakat, baik infrastrukturnya, baik fasilitas-fasilitas yang ada di sana dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Karena dari studi yang dilakukan oleh Bappenas, memang Indonesia bagian timur ini lama dilupakan, dianaktirikan. Ya, atau diabaikan, dianaktirikan kok kejem banget. Ya kira-kira itu, jadi wilayah bagian timur ini kurang kita perhatikan. Baik di pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia semuanya. Dan informasi yang saya terima, data yang saya terima ingin saya lihat lapangannya seperti apa. Dan ternyata betul, tadi salah satunya jalan misalnya dari antar kabupaten saja nggak ada. Kemudian saya saat 6 bulan setelah itu saya pergi ke Papua lagi. Saya sekarang ini sudah 7 kali datang ke Papua. Dan itu merupakan provinsi yang paling sering saya kunjungi. Padahal kalau mau terbang dari Jakarta ke Papua itu butuh waktu 6 jam. Tapi ya memang ini adalah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memang harus kita perhatikan. Saat saya di Papua, saya pengen sekali ke kabupaten yang namanya Duga. Karena ada informasi yang datang ke saya, Pak, Bapak datang ke Duga, Bapak nanti akan kaget. Loh kenapa kaget? Ya Bapak pergi saja.
Terus saya perintah saat itu, saya mau ke Nduga. Saya mau ke Kabupaten Nduga. Oleh Kapolri, oleh Panglima, saat itu saya tidak diperbolehkan, Bapak jangan ke sana. Karena itu daerah berbahaya. Daerah rawan, daerah yang paling rawan. Saya sampaikan saat itu, saya ingat betul. Saya nggak mau tahu, saya perintah pada Panglima dan Kapolri, saya nggak mau tahu. Pokoknya 2 hari lagi saya akan ke Nduga. Urusan keamanan itu urusanmu. Saya mau terbang ke sana. Betul, saya terbang ke sana naik helikopter, karena memang nggak ada jalan daratnya. Saya naik heli. Saya ke Jayapura, dari Jayapura ke Wamena, dari Wamena baru naik heli ke Nduga. Saya yakin tadi siapa tadi yang dari Papua tadi? Orlando. Orlando mana tadi? Orlando mana? Pernah ke Nduga? Ngaku aja, pernah ke Nduga? Ah, belum kan? Belum pernah. Ya karena memang dari Wamena saja mau ke Nduga itu butuh waktu 4 hari, berjalan di tengah hutan. 4 hari 4 malam. Kalau bilang sudah, saya cek benar. Untungnya bilang belum. Dan saya percaya, setelah saya sampai di Nduga, saya ke sana dengan Bu Jokowi. Naik heli. Begitu turun di Nduga, ketemu Bupati, Pak Bupati. Saya melihat itu di kotanya, kantor kabupaten ada di situ. Saya lihat kok nggak ada orang, 1 orang pun. Di tengah hutan ada wilayahnya. Saya tanya ke Bupati, penduduknya di sini ada berapa? Pak Bupati menyampaikan ke saya, Pak Presiden, di sini ada, saya ingat, 129.000. Mana satu aja nggak ada ngomong 129.000. Benar ada, betul Pak. Itu distriknya ada di tengah-tengah hutan Pak. Kalau Bapak mau ngecek silahkan. Pak Bupati ini pintar, pasti saya nggak ngecek gitu. Kira-kira berjalan dari sini ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ya dia udah nyangka pasti saya nggak akan mungkin jalan. Ya, oke saya percaya. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini adalah di Kabupaten Nduga itu aspal 1 meter saja tidak ada. Inilah yang menyebabkan saya sedih sekali. Dan saat itu saya perintahkan agar jalan dari Wamena ke Nduga itu segera dibangun dan dikerjakan, dan tadi saudara-saudara sudah melihat hasilnya tadi. Untuk membuka isolasi saudara-saudara kita yang ada di sana. Membuka dulu. Sebagian sudah diaspal, sebagian belum. Tapi paling tidak kendaraan bisa lewat. Mobil bisa lewat, trail juga bisa sampai ke sana. Itu. Dan sekarang 4-6 jam lah dari Wamena ke Nduga sudah bisa dilalui. Saya sudah mencoba separuhnya. Saya itu juga saya minta ke Pak Bupati, Pak Bupati ini benar ada 129.000 enggak sih penduduk yang ada di sini? Benar Pak ada. Oke, saya tunjukkan saja tempat yang paling ramai yang ada di kabupaten ini di mana? Bisa Pak, kita ke pasar. Saya diajak ke pasar. Begitu sampai di pasar saya kaget, ternyata di situ juga ada paling-paling 60 orang saja. 60, bukan 60.000, 60 orang. Inilah kondisi apa adanya yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya berkaitan dengan pertanyaan tadi.
Kenapa saya begitu intent ke Papua? Dorongan apa yang menyebabkan itu? Ya jawabannya yaitu, semakin saya tahu, semakin saya ingin memberikan perhatian yang berbeda kepada Papua. Ada amanat juga dari diaspora Selandia Baru yang ingin saya sampaikan, yaitu perihal bagaimana kami menghadapi generasi kedua dan ketiga, yaitu anak-anak kami yang berkeinginan mempertahankan warga negara Indonesianya dan tidak ingin hilang. Pada hari ini undang-undang kita menetapkan kelahiran 2006 ke atas itu berhak, atau 2007 kalau saya salah, itu bisa 2006 ya. Ya, itu jadi tetap berhak melanjutkan WNI-nya sampai di usia 18 tahun untuk kemudian memilih. Bagi kami ini dilematis karena walaupun pada hari ini alhamdulillah kita masih tetap mempunyai dua, artinya dalam kasus saya dan anak-anak saya, tapi saya tahu banyak teman-teman di sini dan tempat-tempat lain yang belum hadir sedikit cemas. Dan kita tahu banyak negara-negara lain yang memang mengandalkan diasporanya sebagai kelangsungan hidup dan talenta buat Indonesia. Karena saya tahu di sini banyak teman-teman semua yang mahir-mahir dengan skill-skill yang multi-talented, yang sangat sayang menurut saya Anda apabila mereka terganjal untuk kembali ke negara asalnya, ya, tanah kelahirannya ataupun tanah kelahiran ayah dan ibunya, karena mereka tidak bisa datang dan kemudian tidak bisa mempunyai hak memilih dan dipilih, dan lagi hak membeli untuk membeli properti dan selanjutnya. Jadi kami mohonkan memang fasilitasi dan solusi dari ayahanda perihal ini agar dicarikan solusinya. Dan terakhir, hanya kepada Allah lah kita memohon dan meminta. Doa kami semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ayahanda dan tim amanah dan kesehatan yang prima agar bisa memimpin negara Republik Indonesia ini menjadi negara yang hebat, negara yang besar dengan akhlak yang terpuji. Demikian ayahanda, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini memang kita dalami dan bahkan kita bekerja sama dengan para diaspora. Kalau Ibu dan Pak sekalian, para diaspora pernah mendengar ada working group on isu yang mengenai masalah immigration, yang salah satunya adalah membahas mengenai masalah kemungkinan kewarganegaraan bagi diaspora. Jangan tepuk tangan dulu. Ini baru dibahas karena Ibu dan Pak sekalian, keputusan ini kan bukan keputusan yang mudah. Perlu ada satu konsensus nasional sehingga semua pihak harus ditanya, kita kaji dan sebagainya. Tetapi Ibu dan Bapak sekalian, isu ini adalah isu yang sudah ada di meja, sedang dikaji, dan pengkajian kita juga bersama dengan teman-teman diaspora. Jadi Bapak Presiden, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan, tapi paling tidak begini Ibu dan Bapak sekalian, Ibu dan Bapak sekalian kan satu yang tadi Pak Reza sampaikan sampai 18 tahun kemudian bisa memilih apakah menjadi warga negara Indonesia atau menjadi warga negara asing. Nah yang kedua, Ibu dan Bapak sekalian, sekarang memiliki, apakah sudah memiliki kartu diaspora Indonesia? Nanti Pak Tantowi yang akan mengintrodusir mengenai kartu diaspora Indonesia, karena di situ ada beberapa hak yang dapat kita berikan. Sekali lagi, tujuan pemerintah adalah memfasilitasi warga negaranya yang tinggal di luar negeri. Jadi berarti next Pak Dubes akan menyampaikan sosialisasi mengenai kartu diaspora Indonesia beserta dengan hak-haknya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.